Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo, channel Mantap. Optimum. Keren. Nah, ini channel YouTube rakyat biasa, Bang. Abang lihat aja peralatannya, handphone. Mau kita hal yang biasa. Iya, nah. Dan alhamdulillah guys, istimewa. amin. Optimal, mantap, gas terus pokoknya. Oke, gue lagi ditemenin 2 dosen gue dalam dunia pergerakan aktivis. Yang pertama Dr. Abdul Khair. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Ada Bang Farid Fatur FH. Alhamdulillah. Ya, tapi dia nggak suka disebut gelarnya itu. Panjangan. Iya. FE-nya ada, FT-nya ada, panjangnya. Iya, udah langsung aja kita. Dan maksud kedatangan saya ke sini, Bang Abdul Khair dan Bang Fatur. Nih asal kalian tahu guys, berdua nih gue repotin bener. Ya, masing-masing gue repotin. Karena sekarang ini seperti Bang Abdul udah ngomong kemarin tentang polemik nasab, Bang. Iya. Oke. Sebetulnya saya, Bang, ini prolog dulu ya, Bang ya. Ya, sebetulnya saya bukan orang yang ahli nasab, bukan. Dan saya bukan orang yang suka kemana-mana bawa nasab. Nggak ada itu, nggak ada. Cuman kok makin kesini ini permasalahan kok makin kayak ada something gitu, Bang. Ya, karena kalau dari ranah ilmiah maka si penuduh atau imat ini itu sudah dia sendiri yang keluar dari ranah ilmiah lewat pernyataannya dia. Dia mengatakan bahwasanya walaupun sedunia membatalkan mengisbat atau menetapkan nasab Ba'alawi, maka Imam Dudunudan tetap akan membatalkan. Nah, ini kan udah nggak ilmiah, Bang. Berarti kan ada sesuatu di situ. Nah, kebetulan berkat abang juga berdua ini, saya kan jadi belajar hukum tuh, belajar hukum. Nah, dari perspektif hukum kemarin, Bang Abdul Khair udah melihat ini ada peluang untuk delik di sini. Ya. Nah, pertanyaan orang awam dulu ini, Bang. Pertanyaan orang awam dulu nih. Biasanya kan kalau ada peristiwa hukum yang terjadi atau dugaan pelanggaran pidana, itu harus ada korban, Bang. Nah, korbannya siapa dan bagaimana kok bisa disebut korban, Bang? Begini, dalam pidana itu ada 3 hal yang dilindungi, 3 aspek. Pertama itu individu, disebut itu individual belongings. Yang kedua sosial, masyarakat, sosial belongings, dan negara, stat sebelahnya. Dalam permasalahan ini yang hendak dilindungi dari itu adalah kepentingan masyarakat, kepentingan sosial belangin. Jadi udah menyentuh masyarakat. Karena ini menyangkut ras dan etnis. Ras dan etnis saya dari bapak saya ke atas itu dari Palembang, Melayu. Nah, kalau orang misalkan menyerang ras etnis yang terkait dengan kesukuannya Melayu, nah itu udah merupakan suatu perbuatan pidana. Sama dengan ras dan etnis dalam hal ini dari kalangan Ba'alawi, karena kalangan Ba'alawi itu dia sama dengan yang lainnya menunjuk kepada geografi, asal usul mereka, ciri fisik dan budaya maupun dari aspek agama. Ketika klan Ba'alawi ini dinegasikan, dianggap tidak ada, dibatalkan, menjadi pertanyaan lagi. Orang ini memiliki kewenangan, orang ini memiliki hak, atau dengan bahasa lainnya, ada gak legal standingnya? Kalau tidak ada, apa urgensinya, apa kepentingannya dia? Seseorang yang memiliki kewenangan,
Dia tidak memiliki kewenangan. Kita anggap misalkan seseorang itu memiliki kewenangan, tapi kewenangannya itu telah melanggar kepentingan orang lain, melanggar hak orang lain, itu juga termasuk perbuatan melawan hukum. Apalagi orang ini tidak memiliki kewenangan, dengan bahasa kata lain tanpa hak atau tidak ada legal standing, menimbulkan adanya pertentangan, menimbulkan adanya hak atau kepentingan orang yang terganggu, bertentangan dengan kepentingan umum. Nah ini udah delik di situ. Itu baru tanpa hak, tanpa kewenangan, tidak ada legal standing. Dari situ aja udah masalah hukum. Apalagi kontennya itu memenuhi setidaknya 3 undang-undang. Undang-undang ITE ada, ini prolog nih. Iya, siap. Undang-undang ITE itu ujaran kebencian atau permusuhan terkait dengan ras dan etnis. Itu Undang-Undang ITE, di mana diatur di pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, yang kedua itu adalah Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Apa itu? Menunjuk kepada perbuatan diskriminasi ras dan etnis berupa ujaran kebencian, ada rasa kebencian, baik berupa tulisan maupun verbal, berupa pidato atau ceramah. Yang ketiga itu menunjuk kepada KUHP. KUHP itu diatur dalam pasal 263 dan 264. Nah, 263 264 KUHP baru ini yang menegasikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 pasal 14 pasal 19 terkait dengan berita bohong. Nah, berita bohong ini dimasukkan ke situ, ada pasal 263 dan 264. Apa itu berita bohong? Berita bohong itu atau pernyataan bohong itu yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Padahal patut diketahui atau diduga hal itu akan menimbulkan kerusuhan itu. Nah, inilah delik yang terjadi. Perbuatan pidana itu terjadi sehingga siapa yang harus bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab adalah seseorang yang masuk ke dalam rumusan pasal itu. Kalau saya mengatakan Imaduddin ini sudah masuk dalam ranah hukum pidana, 3 undang-undang itu. Sudah ada PMH-nya. Ya, itu. Jadi di sini ada delik. Dan delik itu bukan kelah delik, bukan delik aduan. Delik itu delik biasa, delik umum tanpa ada aduan. Aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian sudah dapat melakukan proses hukum dari mulai penyelidikan penyidikan. Namun demikian patut pula diketahui penguatan umat harus bersatu dari ada upaya pemecah belahan, dan ini harus diwaspadai. Karena apa? Karena dalam kondisi yang penuh ketidakpastian akan melahirkan sesuatu hal yang kita tidak tahu ini sebenarnya apa dan bagaimana yang akan terjadi. Yang kita inginkan di sini ada suatu sinergitas, kolaborasi antara ulama yang non habaib dengan yang ba'alwi. Di sisi lain ada sinergitas kolaborasi antara pemerintah dengan ulama dan masyarakat, sehingga kekuatan civil society itu terbangun dengan pemerintahan yang berkuasa. Ini kan yang kita tunggu pada pemerintahan nanti. Nah, kalau misalkan ini tidak ada, namun di sisi lain ada kelompok yang menegasikan ba'alwi tetapi mengambil keuntungan untuk kepentingan dia pada pemerintahan yang akan datang, ini kan berbahaya juga. Ada apa ini? Ada unsur H2O ini. Ada udang di balik tepung. Ini yang bisa kita jaga, guys. Kita udah tahu permainan ini. Ada Islam Nusantara itu udah lama, ada fikih kebinekaan, terus ada istilahnya diklasterisasi, pribumi. Nah, ini kalau begini ceritanya kita kembali ke zaman lampau, zaman Belanda, zaman Hindia Belanda, ada Eropa, Timur Asing, Bumi Putra. Ini semua udah nggak ada, halas. Sudah selesai mestinya. Tidak ada dikotomi antara pribumi dan pribumi, semuanya warga negara Indonesia. Siap. Itu. Siap. Oke, jadi ini keren ini. Cuman tadi akan timbul, bentar Bang Fatur ya. Ini ada yang mau gua kejar dari pernyataan Bang Abdul Khair ini.
Tadi ada Bang Abdul Khair bilang, apakah si penuduh ini punya kewenangan untuk? Ada. Embung ya. Embung. Dari apakah kita perlu Majelis Ulama Indonesia ini? Karena ini kan menyangkut ilmu nasab. Nah, ilmu nasab ini kan nggak dipelajari nih di dunia universitas ini, tidak dipelajari ini. Ya, jadi kalau dari yang saya pelajari, saya juga nggak terlalu paham ilmu nasab, Bang Abdul Khair. Cuman dari beberapa video ya, kan ini berbantah-bantahan. Ada yang disebut sebagai nasabah. Nasabah itu satu orang yang punya dia punya gelar ulama dan dia bisa menentukan tuh nasab ini sahih atau batil. Ya, yang menentukan. Nah, apakah MUI bisa kita ajak berperan untuk ini? Artinya gini, paling tidak MUI bisa menilai Imat ini nasabah apa bukan gitu. Ya, jadi gini, Imaduddin itu tidak ada kewenangan, jelas. Tidak ada garis standing, dia berhak untuk menentukan. Iya. Oh, ini Bang Ali bukan keturunan. Tapi dia punya tesis loh, Bang. Itu bukan tesis. Mana tesis? Saya ini dosen. Siap. Babe Aldo. Jadi kalau dibilang tesis itu adalah bentuk daripada kebohongan. Kena itu pasal 263. Oh, itu bohongnya itu ya? Atau pernah di jurnal mana? Kan begitu kalau tesis. Oh, oke. Ini tesis itu kan karya ilmiah di pasca sarjana, ya. S2. Oh, S2. Di bawahnya skripsi, S1, S3, doktoral, itu disertasi. Nah, kalau dia mengatakan tesis itu dia harus menempuh perkuliahan di S2, meneliti secara ilmiah tentang nasab. Oke. Dalam penelitian itu harus objektif, tidak boleh emosi, tidak boleh subjektif. Itu tesis. Nah, sehingga didukung dengan metodologi. Ada syarat-syaratnya metodologi itu, baik yang penelitian normatif maupun penelitian empiris. Nggak hanya dari berupa 3 buku, 4 buku, apalagi 2 buku. Siap. Imaduddin itu ada 10 kitab. Terkait dengan hasil pendapatnya dia yang menyatakan nasab Bali tertolak. Itu tidak adil, mesti ada kitab sebanding. Ya. Ini baru antar kitab yang pro atau yang kontra. Ya kan ada plus minus di sini. Itu tidak cukup. Itu yang dibilang bahan sekunder. Harus ada bahan atau data yang primer. Dia harus melakukan penelitian lapangan. Yaman dia. Wawancara tuh di Yaman, dicek secara arkeologi, saya nggak ngerti secara pendekatan arkeologi, sejarah nasab, cek ahli nasab juga di wawancara, dicari sampel, mengambil sampel dari satu populasi. Ini ada lagi tekniknya, baik random maupun kuota random. Kemudian ada hipotesa dengan asumsi batas kesamaan 95% benar diterima, tesis diterima. Itu baru metodologi, belum teori. Teori itu harus terkait. Pertanyaannya, ada tidak bangunan teori metodologi dalam tulisan dia? Ya memang tidak ada karena bukan tesis. Kalau tesis pun harus diuji, dipresentasikan dalam sidang ujian tesis pada universitas. Ada pengujinya. Ada kampusnya. Jadi bilang tesis haram ini kalau bilang tesis. Dalam pengertian itu batal, bukan tesis. Kalau pendapat dia silakan dia berpendapat. Orang boleh membenarkan tindakan PKI, boleh. Silakan Anda mengaku dan pendapat Anda PKI itu benar. Silakan itu pendapat Anda. Tapi kalau Anda sebarluaskan, Anda mengajak, Anda menghasut, Anda mempengaruhi orang untuk mengikuti pendapat Anda kena pidana. Tapi kalau hanya Anda berpikir, kemudian Anda ngomong sendiri, ngomong sama tembok. PKI benar. Dewan Jenderal Anda mau memberontak. Silakan itu pendapat Anda. Tapi kalau Anda ngomong seperti itu dan Anda membenarkan PKI, maka Anda PKI. Ini dari penjelasannya Bang Abdul Khair aja. Nih Bang Fatur nih kali ini. Dari penjelasan beliau aja nih tentang tesis nih. Tentang tesis. Dengarnya aja ribet, ya kan? Kira-kira itu berapa lama itu kalau ada orang
S2 ini, saya kan bukan anak kampus. S2 sekitar 1,5 tahun. Belajarnya. Dia bikin tulisan 90 halaman. Tulisan kedua ditambah dengan tanggapan pendapat orang. Lebihlah dari 90. Gak ada tesis 90 halaman. Nggak ada. Tesis itu 5 bab. Dari bab pendahuluan sampai bab penutup. Dan orang yang meneliti itu harus jujur dan pantas. Dia harus menjaga antara dirinya dengan objek penelitiannya. Dia harus menjaga, jangan sampai ada subjektivitas. Nah ini dia penuh emosi karena ada sesuatu hal terkait dengan salah satu habaib atau 2 habaib, kemudian dia melakukan penelitian. Itu bukan penelitian. Bukan penelitian, penelitian tidak begitu. Ada syarat-syarat ilmiahnya. Kalau dibilang ilmiah, tidak ada itu, bukan ilmiah. Bukan ilmiah. Karena ngomongnya ilmiah, tesis. Nggak ada itu. Oke. Dan ini ada, sekarang ke Bang Fatur dulu. Iya. Bang Fatur, gue ingat kira-kira 2020 waktu itu. Awal kita belajar sama Bang Fatur. Iya kan? Kita sering dicap kadrun radikal tuh dulu. Iya, sering gitu. Masa-masa itu Bang, masa-masa itu. Nah, Bang Fatur saya ingat banget mengingatkan saya tentang penggunaan frasa pribumi. Ya, itu Bang Fatur sering ngajarin saya itu. Nah, tolong diterangkan karena gini Bang Fatur, saya melihatnya di media sosial ini berbagai macam platform ya, ini sesuatu yang seolah-olah dinarasikan secara sistematis, masif. Pribumi. Nah, tolong jelasin Bang Fatur sama kita semua ini yang nonton ini. Apa itu frasa pribumi itu, kenapa ada frasa pribumi, dan bagaimana kedudukan frasa pribumi sekarang kalau disampaikan di umum? Itu nggak boleh, dilarang. Jelas. Kenapa? Ada undang-undangnya. Undang-undang ras yang tadi disampaikan sama Bang Abdul Hoir, ya kan? Beliau kan ketua Persatuan Dokter, Bos. Siap. Jadi yang ngomong dokter nih. Siap. Ya kan? Udah tesis, sudah disertasi nih. Ya kan? Nah, yang kedua, ada impresnya. Jangan salah. Ada impresnya, instruksi presiden. Jadi, kalau misalkan seperti yang disampaikan tadi, Imat mengatakan, ya kan, tentang pribumi, tentang banyak hal yang saya lihat, atau misalkan teman-teman di TikTok juga kan ya, ada yang pribumi asli misalkan, itu nggak boleh, bisa ditangkap, itu bisa ditangkap, nggak boleh, itu jelas. Jadi deliknya jelas dan itu menjadi delik umum. Yang tadi disampaikan sama Dr. Abdul Hoir bahwa ini sebenarnya aparat sudah bisa bergerak, kan gitu kan. Nah, kita kan melihatnya nggak satu sisi nih. Yang kita lihat adalah kok ini timbul di saat seperti ini. Ini kan yang disampaikan dengan Bang Munarman dan Bang Abdul Hoir, hidden agendanya apa sih? Kan gitu kan. Agenda tersembunyinya. Nah, agenda. Kenapa sih? Ini 3 bulan ke depan Prabowo mau dilantik nih, Bos. Apakah ini untuk mengacaukan? Kan gitu kan. Apakah ini membuat satu kekisruhan? Kan gitu kan. Nah, hal-hal ini kan yang sebenarnya yang kita pengen adanya resonansi yang baik antara pemerintahan yang lama yang baru, ya kan? Dan ini bisa bekerja dengan baik. Apakah Imat dan kawan-kawan segala macam membuat ini kekisruhan ini untuk apa? Kalau dia melakukan tesis segala macam yang disampaikan ya, buat gue sih itu clipping lah, bukan tesis. Ya emang bener. Itu clipping buat gue ya, itu clipping. Ya, comotan kan ada clipping. Iya. Ya kan? Iya. Clippingnya Imat ini buat gue, ya kan? Ditimbulkan sekarang buat apa? Nah, kalau saya selalu men-tag ya kan, udah deh Pak Listio, tangkap aja dulu deh. Ini orang, ini delik umum kok. Dia sudah menggunakan kata pribumi dan dia berulang-ulang menghasut adanya agitasi. Itu jelas loh agitasi. Ya kan? Adanya agitasi di sana terus menghasut segala macam. Ya kan? Apalagi di KUHP yang baru kan itu jelas banget. Nah, yang saya lagi ngelihat nih, Bang, apakah ini masuknya transnasional? Ya kan tadi kayak begini nih, ideologi transnasional masuk, ini bahaya. Ini bahaya.
Dan itu sempat waktu itu Bang Abdul Khair mengusulkan dimasukin ke dalam KUHP di Komisi 3 waktu itu ya kalau nggak salah. Nah, transnasional ini bahaya, Bos. Nah, ini harus dijaga. Makanya saya bilang ke depan ya kan untuk hal-hal ini ya sudah misalkan ini adanya perlu diperlukan pelaporan, tapi sebenarnya nggak perlu, ini harus sudah ditangkap. Oke, siap Bang Fatur. Gua cakep ya, boleh ngopi dulu gue ya. Ngomong sama akademisi ini gue perlu pasokan kafein ke otak nih. Sama. Allahu Akbar. Kita bertiga kan sama. Iya, siap. Bukan masalah budak rokok. Budak rokok. Jangan salah loh. Gara-gara ginian nih, ya kan? 350 tahun Indonesia dijajah, kan? Jangan salah. Iya. Waduh. Iya. Kita jago main catur, perkara bidak kita paham. Siap. Tapi kita Oke. setar. Oke. Nah, ini buat kita masalahnya bukan apa Babi. Dia ngomong bla bla tesis kan. Buat gue itu clipping, anak gue clipping loh. Oke. Jadi ini ada beberapa gambaran langkah Bang Abdul Khair dan Bang Fatur. Oke lah, kita terima bahwasannya kalau dari menurut pendapat ini doktor beneran gitu. Berarti kan kalau tadi kan skripsi, tesis, disertasi. Bang Abdullah udah di sini, tesis udah, berarti udah pernah menjalani itu tesis. Ya udah, lewat teman-teman. Itu baru klip. Itu tiap hari kita nulis. Ya ampun, yang ribet-ribet gitu tulis. Iya. Oke. Nah, ini ada sedikit informasi buat Bang Abdul Khair, karena tadi kan Bang Fatur bilang mestinya ini sudah delik umum, mestinya harus ditangkap. Berarti kan ada tanda tanya besar ini. Kenapa Polri sebagai pihak yang berwenang mendiamkan ini kan tanda tanya besar, Bang. Ini tanda tanya. Bukan kita mau suudzon, nggak boleh suudzon ya. Walaupun berat untuk husnudzon, ya kita nggak pengen sangka buruk sama Polri, tapi memang berat untuk sangka baik kan. Ini suara Babi Aldo sampai keserang nih dari sini, nggak pakai ginian. Nah, tapi kalau gue melihat, gue tetap husnudzon. Iya. Mungkin Polri, ya kan, timnya ini Mabes dan yang lainnya, ini sedang mencoba menyelidiki. Oke, siap. Ya kan? Apakah PMH yang dilakukan, kan gitu kan, perbuatan melawan hukum yang dilakukan, IMA, terus siapa lagi itu banyak banget lah. Iya. Kan? Apakah hal ini, ya kan, bisa direkonsiliasi atau memang harus dilakukan penangkapan, kan gitu kan? Nah, tidak juga ingin membuat satu konflik atau segala macam, memihak lah kesannya, kan gitu kan? Tapi kalau kita merujuk lagi nih terhadap 3 undang-undang plus 1 impres, plus 1 impres nih, ya kan, 3 undang-undang plus 1 impres, ini sudah sangat memenuhi syarat. Jadi tidak ada kata lain yang memang harus ditangkap. Oke. Nah, ini yang mau saya sampaikan Bang Abdul Khair. Kita kan sama-sama pengen, ayolah. Kalau memang yang disebut tesis ini benar, ya harus ada ujiannya gitu. Yang uji siapa? Nah, itu. Nah, ini kan antum-antum ini sivitas akademika nih, ya kan, antum dosen juga. Kira-kira bisa nggak ada satu universitas kita undang IMAT untuk menguji tesisnya? Ngapain? Oh, nggak perlu? Nggak level. Oh. Nggak level. Orang clipping masa dibawa ke kampus, didiskusikan. Nggak. Aktivitas akademika. Oke. Ini gua akan berseberangan pendapat. Ini masukan nih Mas Babel. Yang namanya clipping di SMA aja juga dipakai buat itu kerjaan SMP. Tempelin di majalah dinding. Ngapain bawa ke kampus? Aduh, aku punya kampus gua malu. Sabar dulu. Nggak gini maksud kita. Nggak sesuai pada tempatnya. Siap. Itu yang saya mau gini Bang Abdul Khair. Kita harus menerima juga bahwasanya yang menikmati polemik nasab ini adalah orang-orang yang memang tidak memahami tentang makna tesis. Oke. Nah, maksud saya, ayo kita buktikan sama-sama. Nah, ini ada protes, Oke. Protes. Siap. Dia yang mendalilkan, justru dia yang membuktikan. Itu pun adanya di pengadilan. Oke. Kecuali misalkan dia jadi penggugat dalam perkara
wan prestasi atau perkara perbuatan melawan hukum dan asal perdata, orang penggugat mesti membuktikan. Nah, dalam hal ini dia kan yang menggugat, membatalkan nasab, berarti dia sendiri harus membuktikan. Itu berlaku di pengadilan. Dan bagaimana kalau di luar pengadilan, nggak perlu diladenin sebenarnya. Kenapa? Karena dia tidak memiliki kewenangan, dia tidak ada legal standing. Dan ada sesuatu hal yang penting di sini terkait dengan masalah terjadinya pemenuhan unsur. Itu adalah delik pidana. Sehingga di sini tidak lagi berbicara tentang valid atau tidak valid dia punya clipping. Ini aparat penegak hukum melakukan proses penegakan hukum. Karena ini sudah menyentuh aspek hukum pidana. Bagaimana nanti pembelaannya dia? Silakan nanti Anda ketika diproses melakukan klarifikasi itu, baik di BAP sampai di pengadilan. Nah, dalam hal ini Anda harus buktikan bahwa Anda memiliki kewenangan, Anda memiliki alasan, Anda memiliki pendapat, dan itu bukan terkait dengan unsur tindak pidana. Itu hal yang lain. Siap. Karena jelas azasnya itu aktori incumbent probatio. Siapa yang mendalilkan? Dia yang membuktikan. Maka dia harus membuktikan. Siap. Dan tambahan B, ini masalah IMAT ini dengan membatalkan nasab orang lain, ini bisa melukai suku-suku yang ada di Indonesia. Betul. Jangan salah. Kenapa saya bilang begitu? Contoh, gue orang Betawi, ya kan? Nasab gue itu dari Jatinegara Pangeran Jakarta. Kan gitu kan, Farid, Fatur, Farudin, bin Panji Sukmana, kan gitu kan, bin Raden Ateng, bin Raden Afandi, lu aja negara nih, bin Raden Ateng Ibat, terus sampai bin di atasnya Pangeran Jakarta. Nah, karena apa? Orang Betawi itu kalau kita lihat dari dulu itu sangat menjaga nasab, sama seperti yang ada di Timur Tengah, sama seperti Yahudi. Orang Timur Tengah itu sangat menjaga nasab. Nah, kalau dia membatalkan nasab orang lain dan dia tidak punya legalitas, sama juga dia bisa nanti the next membatalkan nasab gue. Dia bisa membatalkan nasab Dr. Abdul Hoyer. Dia bisa membatalkan nasab orang lain dan dia akan melakukan seenaknya. Nah, itu artinya apa? Dia sudah melakukan kekacauan dan ibaratnya dia sudah melakukan kontra di masyarakat. Jadi bukan hanya kepentingan Mbak Alawi gitu loh maksudnya. Ya, menjadi kepentingan nasional. Iya, karena Bhinneka Tunggal Ika. Ada ujaran kebencian, menanamkan rasa keraguan yang pada akhirnya menuju pembatalan, dan ini telah beredar, membuat resah, membuat gaduh. Ada bukti empiris kerusuhan. Ada. Ya kan? Siapa tuh? Turun Kori di Malang Ini salah satunya. Di Malang sama di mana? Di Jember. Ini salah satunya sampai kurang dikit berantem di Malang. Antum, dan yang lainnya. Ini udah delik, udah terpenuhi. Okay. Akibat yang terjadi udah ada. Jadi kalau PMH itu kan bukan dilihat pada saat dia menyatakannya saja, tapi efek yang ditimbulkan sudah ada. Efeknya sudah ada, kan gitu kan ya. Adanya perpecahan dengan adanya segala. Nah, ini sudah jelas sebenarnya tinggal Polri bertindak. Nah, bagaimana supaya kita pengen Polri bertindak? Ya kita podcast kayak gini, memberikan masukan ke Polri yang baik, ya kan? Bahwa sudah ada 3 undang-undang plus 1 impres yang bisa digunakan oleh Kepolisian Republik Indonesia, ya kan? Untuk menangkap IMAT. Untuk diklarifikasi hasilnya segala macam. Dan dia harus membuktikan. Siap. Man, gak usah khawatir deh, Man. Kalau lo nanti misalkan ini di proses hukum dia nih, tapi terdakwa. Gue diminta jadi ahlinya nggak apa, ahli lo, Man. Ahli yang memberatkan. Oke. Kita sekarang berbicara tentang fakta yang terjadi di lapangan, Bang. Ya, kita melihat bahwasannya tadi menyambung apa yang saya ucapkan tadi, bahwasannya kenapa Polri belum bertindak. Akhirnya kami ada membentuk nih, kan Alawiyin ini kan, Mbak Alawi ini kan luas, Bang. Nggak semua tercatat di Robito. Ya, dan yang dibatalkan ini bukan Robito sama Iman. Semua Mbak Alawi. Ya, artinya kan dunia. Mbak Alawi kan dunia. Ya, nah
ini akhirnya kami membentuk ada namanya Forkom Alawiyin, Forum Komunikasi Alawiyin. Kami sudah melakukan 2 kali somasi, sudah melakukan 2 kali somasi. Apakah dengan somasi ini bisa menjadi dasar lebih kuat kalau kita mau melaporkan ke Mabes Polri? Dan apakah masih ada alasan dari Mabes Polri untuk tidak menerima laporan kami secara perspektif hukum? Ya, somasi itu kan teguran. Siap. Justru dari awalnya ada somasi itu ada itikat baik kan, agar tercipta di sini ya klarifikasi, tabayun, dan ujungnya islah melalui proses mediasi. Ada istilahnya sekarang berkembang tuh restoratif justice. Ya. Nah, pemulihan yang didasarkan dengan kesepakatan menuju kepada kebaikan dan keadilan itu. Tapi kalau menurut peraturan Kapolri, Perkap. itu mediasi hanya dapat dilakukan terhadap ancaman hukuman di bawah 5 tahun. Nah, dalam hal ini bagaimana? Kalau menurut saya tidak bisa, karena itu pasal 28 ayat 2 itu 6 tahun. 6 tahun, itu baru satu pasal. Nah, begitu juga di KUHP yang baru, itu pasal 263 ayat 1 itu 6 tahun, walaupun selebihnya di bawahnya. Tetapi yang paling penting bukan masalah tinggi atau rendahnya ancaman hukuman. Ini masalah penegakan hukum harus dilakukan, ya kan? Karena ini korbannya bukan 1 orang 2 orang, banyak sampai yang dalam kubur, ketertiban umum. Nah, dengan adanya suatu perbuatan berupa penghasutan, mengajak, memengaruhi agar orang tidak percaya terhadap Junaidur Rasul. Ini aspeknya dimensinya keteologis, keagama. Kenapa? Karena ini bersinggungan dengan aliran transmisi keagamaan, agama Islam yang masuk ke Indonesia. Ini dampaknya lebih luas lagi, bahkan bisa menjadi permasalahan yang menunjuk kepada penodaan agama pada akhirnya, bersinggungan kepada penodaan agama. Kenapa dalam penodaan agama itu bukan hanya ajaran agama, tapi juga menuju kepada pemuka agama yang kemudian secara dolus rectus, secara dolus eventualis, sadar kemungkinan atau sadar kepastian menjurusnya kepada hal itu. Nah, ini kembali kepada dulu nggak lama Ahok. Bisa terjadi itu ya. Masalah imam kan. Nah, itu kan arahnya ke membuka agama, ke penodaan agama, pasal 156A, sehingga digunakan oleh jaksa penuntut umum pada saat itu pasal 156 dan pasal 156A. Pasal 156A itu bicara penodaan agama, pasal 156 ini termasuk ujaran penghinaan, permusuhan kepada pemuka agama. Jadi 2 pasal itu. Nah, kalau sekarang dalam hal ini 3 pasal tadi, Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, KUHP baru terkait dengan berita bohong, dan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik terkait hate speech. Itu ujaran kebencian dan permusuhan. Siap. Tadi abang menyebut tentang agama ini, kan ini masuk ke ranah teologis. Ya, sanad riwayat. Iya, masuk ke sana ranah teologis berarti kan ya. Ini juga menjadi tanda tanya besar bagi saya, Bang. Serius ini. Ulama-ulama kita ini hanya ramai di medsos juga, Bang. Itu yang jadi tanda tanya sama saya. Ada nggak himbauan untuk para ulama nih? Kan ada, Iman ini merasa ulama. Oke, kita terimalah dia ulama dah. Karena ulama itu nggak ada gelarnya memang. Iya, bisa pakai dandan begitu. Gue juga bisa juga gitu. Udang-udang. Iya. Usaikan kalau gue. Nggak. Nah, di Indonesia ada lembaga ulama. Di Indonesia ada lembaga ulama. Apakah perlu kita ini, Bang? Antum kan dari praktisi hukum. Dari praktisi hukum. Perlu nggak kita ini menggandeng para ulama kita untuk menghadap kepada MUI gitu, Bang? Harus. Bisa tolong, kalau gue yang ngomong kan nggak enak gue nih. Nah, jadi gini. MUI itu sifatnya, ya kan, itu sifatnya adaptif. Kenapa aku bilang adaptif? Jadi dia sifatnya pada saat ada polemik, misalkan gitu kan, entah misalkan itu
mengandung babi kah, misalkan contohnya. Atau yang Mbak atau lagi misalkan yang lagi rame, asyikoli nama koli dah. Makoli apa macoli? Woi, macoli boleh juga deh ya. Ya kan, nah itu karena ada ini diaduin. Nanti misalkan dari pihak apa namanya MUI menerima laporannya, dia akan mengeluarkan fatwa. Oke. Karena kalau misalkan MUI tiba-tiba ibaratnya ngeluarin fatwa, imat siapa bos? Iya. Kan gitu kan? Iya loh. Tapi jangan salah loh, jangan salah nih. MUI kan menduga Gufron ini sesat. MUI didajalin sama anaknya Gufron. Nah, itu aja udah masuk PMH loh, jangan salah. Penghinaan terhadap agama loh. Karena ulama kan di sini kan. Nah, jadi suratin ke MUI akan mengeluarkan fatwa dan fatwa itu akan memperkuat nantinya. Oke. Jadi harus ada penguatan. Iya, penguatan ya. Itu yang saya mau. Ya MUI harus harus proaktif dalam pengertian ya menindaklanjuti hal ini. Oke. Dan menjadi pertanyaan juga di MUI nanti menyangkut tes DNA. Nah, ini kan gembar-gembornya nih yang awalnya clipping, didesas-desuskan, diklaim, dihebohkan, kemudian dipropagandakan itu tesis ilmiah, ditambah lagi pembuktiannya juga harus dengan saintifik, ini pengetahuan, harus tes DNA. Ini bukan pada tempatnya kan? Nah, tes DNA itu awalnya ini menurut Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 46 tahun 2010 itu terkait dengan pembuktian asal usul seseorang, dalam hal ini anak, dengan ayahnya yang dalam hal ini ada hubungan biologis maksimal 2 tingkat. Ya, jadi ada perkara, kebetulan saya jadi ahli itu di Wonosobo setahun yang lalu. Ya, kita menunjuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Ada anak yang dilahirkan dari pernikahan yang tidak sah, dari perkawinan yang tidak sah. Jadi perkawinan tidak sah ini ya lah. Nggak ada perkawinannya lah. 7-Eleven anak saya. Menurut Mahkamah Konstitusi, anak zina itu walaupun terputus dia nasab, terputus dia hak mewaris, tapi orang tua biologis, ayah biologis juga harus bertanggung jawab untuk kehidupan dia. Itu putusan Mahkamah Konstitusi. Punya kewajiban. Jadi sehingga untuk membuktikannya bagaimana? Salah satunya dengan metode saintifik tadi, tes DNA. Nah, kalau tes DNA ini diharuskan kepada para habaib di Indonesia untuk melakukan tes DNA, membuktikan nasabnya itu bersama keluarga Rasulullah. Ini nggak benar. Oleh karena itu perlu MUI menyikapi ini. Harus ada sikap keagamaan atau fatwa yang menyatakan bahwa tes DNA tidak dibenarkan sebagai alat bukti pembenaran nasab, dalam hal ini nasab Ali. Karena ini dua hal yang berbeda. Ketika dua hal yang berbeda dipersamakan, itu tidak benar, itu tidak adil. Membedakan sesuatu yang sama ada tidak adil. Membedakan yang sama, menyamakan yang beda juga nggak adil. Beda-beda itu binekat, binekat tunggal ika. Tapi masalahnya inilah yang digunakan oleh mereka. Seolah-olah hanya DNA. Penelitian ilmiah harus sejajar, diakui, kata dia. Padahal tadi kata Bupati clipping. Aku mau ngomong menyebut bakal aja nggak tega. Clipping. Tapi mau bener clipping. Kalau makalah aja, makalah nih. Makalah itu dihasilkan di kampus. Bang, makalah ketinggian, Bang. Ini clipping, Bang. Ini bukan makalah. Sekarang kita bilang aja sama dia deh. Suruh aja dia buat nulis jurnal internasional yang sekopus, bakal diterima kagak? Gue yakin nggak bakal diterima. Gitu. Jadi itu jurnal itu internasional tambahan pentingnya. Kenapa ini menjadi satu hal yang sangat polemik dan harus segera ditanggapi oleh pihak kepolisian? Artinya gini, kalau dia membatalkan nasab ini, berapa banyak pejuang, termasuk kakek gue, termasuk leluhur gue, tertolak semua. Bayangin,
Pangeran Jakarta yang punya anak Sangiang Sadiri dan terus sampai ke gue ibaratnya, ya kan tertolak nasabnya, gila nggak gue tanya sama lo? Ya kan tertolak nasabnya karena kalau diurut saya barang juga kan gitu. Nah hal ini ibaratnya berapa banyak pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang tertolak nasabnya, gila. Tapi minta maaf, katanya kelompok Imat ini, Ba'alawi ini yang bawa Belanda loh. Ini berita bohong. Ini berita bohong. Ini menanamkan kebencian. Oke. Ini Mau nambah lagi, tambahan lagi ya? Ya udah lu ngomong terus lah ya. Lu ngomong lagi kalau itu Ba'alawi ini yang bawa Belanda. Itu gua enak gitu. Jadi gua seneng kalau mereka begitu. Gimana mau yang bawa Belanda? Di kampung gue ini, Otista Kebun Nasi, Abai dua zaman dulu. Dari zaman kakek gue, Haji Abdullah bin Haji bin Haji Butun, udah mengetahui bahwa Ba'alawi itu Kota Rasul. Sesuatu hal yang menjadi pengetahuan umum diterima oleh masyarakat, hal-hal umum nggak perlu dibuktikan. Orang gila yang membuktikan sesuatu yang tidak perlu dibuktikan. Oke, berarti bayang kakek gue itu lurah Jatinegara. Lu bayangin kecamatan kakek gue nih, kecamatan gue nih, lu kelurahan Jatinegara, namanya Raden Afandi, yang akhirnya diciutkan Jalan Pak Harto menjadi Rawa Bangke, yang akhirnya menjadi Rawa Bunga, kan gitu kan ibaratnya. Lu bisa lu bayangin dibatalin, lu bayangin rusak. Jadi ini kesimpulannya gue asik nih. Ini berarti clipping tolol ya? Jadi gini kalau gue lihat ini main comot-comot clipping ditaruh nih ibaratnya anak kelas 4 SD dicolot ini lo tesis. Nah tuh gitu. Pakai ngerokok dulu ya. Rokok gue di mana nih? Tahu ngerokok mah. Enggak, jadi dengerin ngerokok juga, ngopi juga, jadi fresh. Iya. Ini kayaknya kurang. Ada masalah mungkin, ada masalah. Kurang rekreasi. Oke. Kita kembali ke fokus kita. Kita kan pengen menghentikan ini. Ya, tujuan kita ini adalah membuat masalah ini jadi clear karena kita negara hukum kan, Bang. Iya. Oke. Jadi saya berharap ini saya pribadi nih mengajak Bang Abdul Khair sama Bang Fatur. Ya, untuk mungkin mengajak para ulama yang mau untuk bergabung. Kan sudah ada Forkom Ba'alawi ini. Nanti insya Allah kita akan ajak gabung. Jadi langkahnya mungkin setelah somasi ketiga biar lengkap deh Bang, nggak apa-apa. Biar. Karena saya suka sih Bang, jujur aja. Membiarkan mereka dalam kesalahan begini terus mereka panik makin ini kan makin banyak salahnya gitu. Sampai dia menjelaskan yang tidak jelasnya. Semakin dijelaskan dan makin jelas ketidakjelasannya. Itu biarkan waktu berjalan. Ada nggak saran buat dari Bang Abdul Khair sebagai closing statement ini? Gue takut nih orang-orang mendadak habis nonton ini mendadak semua jadi ahli hukum pidana gitu. Mendadak jadi ahli hukum pidana semua tuh. Ya, jadi sebagai closing statement, langkah kita selanjutnya apa Bang? Karena gue jujur aja Bang, gue ini kan aktivis nasional nih Bang. Ya, sebenarnya ini bukan bidang gue Bang. Bang Abdul Khair kita kan tahu ya, kita ngomongin masalah kebijakan pemerintah lah, ya itu. Nah, dalam masalah ini gue harus turun tangan ya karena sama sebetulnya dasar gue adalah ini udah bukan ilmiah lagi. Ini ada dugaan big player di belakangnya, dan ini korbannya masyarakat lagi Bang, korbannya masyarakat bahkan. Bukan masyarakat aja, pemerintah yang akan datang jadi korban. Nah itu pemerintah akan datang apalagi seperti itu. Ini dari pandangan Abang. Nah sebagai closing statement sambil nunggu somasi yang perlu kita lakukan apa Bang? Kebersamaan, kekompakan, jangan mau diadu domba, dipecah belah dengan klaim-klaim isu-isu propaganda yang tidak berdasar hukum gitu. Tetapi hal-hal itu juga harus dicermati, harus dilakukan penegakan hukum karena ini udah memasuki wilayah hukum. Oleh karena itu ya aparat penegak hukum harus melakukan serangkaian tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di sisi lain, ya Majelis Ulama Indonesia Pusat juga harus menyikapi ini. Ini ada suatu ancaman bagi ukhuwah, bagi pemerintahan yang akan datang. Kenapa? Karena ini bisa jadi agenda-agenda yang akan menjurus ke pemerintahan berikutnya, mempertahankan keadaan ini, membuat suasana yang tidak kondusif dan lain halnya yang banyak irisannya.
apalagi ya, kalau kita bicara dalam aspek keamanan nasional atau pemeliharaan keamanan dalam negeri, harga negeri, ini udah gangguan. Ini juga harus disikapi dengan pendekatan instrumen hukum. Itu saja. Jadi ini juga sebagai efek jerah agar orang tidak lagi melakukan suatu hal yang tidak bermanfaat, menimbulkan kegaduhan, menimbulkan mudorot, ya. Menimbulkan kerusuhan. Anggaplah saya peneliti, tapi kalau hasil penelitian saya menimbulkan kemudorotan, saya salah. Hukum itu adalah mencegah kemudorotan, mencegah terjadinya kesengsaraan, walaupun diniatkan ditujukan untuk meraih kemanfaatan. Darul mafasid muqaddamun alal jalbil masalah ini azas inilah yang menjadi juga jalan azas hukum, sehingga penegakan hukum itu mencegah, menghambat, meniadakan kemungkaran yang terjadi. Siap. Berarti buat Pak Polisi ya, ini kita bicara hukum ya Pak, jangan baper. Iya. Artinya kalau polisi membiarkan ini, apakah polisi dengan sengaja membiarkan kemudorotan terjadi? Mudah-mudahan dijawab dengan tidak Pak nantinya. Oke Bang Fatur, silakan Bang Fatur. Kalau dari gue ya kan, kalau tadi dibilangnya itu clipping kan ya, clipping yang disajikan ini menjadi satu landasan teorinya aja nggak ada kan gitu kan, harus ada landasan teori, skripsi aja kan, metodologi nggak ada. Nah ini jelas ya kan, ini satu hal tindakan melawan hukum ya kan yang sudah ada dan harus segera ditindaklanjuti. Kenapa? Nah, karena negara kita saat ini kita tahulah kondisi ekonominya lagi bagaimana, segala macam. Kita nggak mau transisi ini menjadi satu hal ya kan, yang bisa menimbulkan kerusuhan segala macam antar umat beragama, kan gitu kan, antar suku, antar ras dan yang lainnya. Nah karena hal itu kita menghimbau lah. Walau bagaimana gue menganggap kepolisian Republik Indonesia pasti banyak orang baik, pasti banyak orang baik dan pasti mau bertindak untuk hal ini gitu loh. Nah dengan hal ini nanti bahwa tim Babi Aldo bersama kita ya kan akan coba menghadap MUI untuk menguatkan satu fatwa kan gitu kan ya, yang menguatkan bahwa model-model bukan IMAT doang, model-model IMAT ini loh yang tidak boleh lagi ada gitu loh. Karena tidak boleh lagi ada. Kenapa? Sesuatu hal yang tidak punya legal standing membatalkan hak orang lain itu jelas. Perbuatan melawan hukum itu jelas. Itu aja gue. Terima kasih Bang Abdul Khair, terima kasih Bang Fatur. Jangan kapok kalau adiknya ini tetap bertanya nanti, dan mungkin kedepannya saya juga menghimbau kepada para ulama. Saya sebagai orang awam yang mencintai bangsa ini, bukan ulama, semua orang termasuk kaum nasionalis. Karena yang paling terasa tersakiti adalah kaum nasionalis. Kenapa? Karena para pejuang Republik Indonesia yang mendukung Soekarno, Hatta, segala macam ya kan, mulai dari zaman Diponegoro segala macam, ini bernasab. Nah itu memang gue mau omongin. Cuman jadi yang pertama saya minta adalah ulama dulu. Kalian harus minta maaf handphonenya Kak. Nggak apa-apa, YouTuber rakyat jelata ini, YouTuber rakyat jelata. Buat para ulama saya meminta dengan hormat, bersatulah kalian ya. Paling tidak nanti dari Bang Abdul Khair, dari Bang Fatur, dari saya, kita juga akan mengajak aktivis-aktivis nasionalis untuk bergabung bersama, karena ini bukan permasalahan Ba'alawi saja, bukan, ini permasalahan bangsa, NKRI. Jadi kita nggak cuma teriak NKRI harga mati. Insya Allah kedepannya sambil menunggu somasi yang sudah dilakukan oleh Forkomalawiyin, kedepannya kita akan mencoba menggabungkan antara aktivis nasionalis, kaum nasionalis, ya kita ajak, dan juga para ulama untuk melakukan satu konsolidasi agar bisa memperkuat Polri bisa melakukan tindakan hukum terhadap IMAT.
Ya, Oke, begitu ya. Penegakan hukumnya. Kalau memang Pak Alwi salah ya bilang salah gitu. Kita orang mana sih? Banten katanya. Bapaknya siapa? Sarman. Orang mana Sarman? Kagak tahu Bukan ya. Usman. Bukan Usman itu ternyata kakek dari ibunya. Wah, dia mesti tes DNA tuh. Enggak, kalau gua bukan tes DNA dia, Bang. Serius. Kalau gue nih ya, ini udah selesai pembicaraan kita, tapi tetap gua masukin ini. Ya, enggak serius. Bukan, Bang. Tes urin. 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 Iya benar. Karena Sama rambut, ya. Karena serius nih Bang, serius. Gue melihat orang-orang yang di belakangnya dia. Itu contohnya, gue sebut nama. Babe menteri aja gue sebut namanya, apalagi cuma mereka kan gitu. Kori. Dia pernah mengatakan dengan sadar dia mengatakan itu, artinya dengan jelas dia mengatakan bahwasanya tes DNA itu project. Tapi di lain waktu dia lain lagi. Nah ini something Bang. Saya ini aktivis kesehatan juga. Saya sebelum jadi YouTuber juga aktivis untuk rehabilitasi narkoba. Ya ada itu. Dan ini kesakawannya loh, Bang, salah satu zat narkoba yang kita sebut yang banyak nih, ya, metamfetamin. Metamfetamin itu Bang, itu bahayanya bukan di saat make, Bang. Paskanya apa? Pasca make itu yang paling bahaya. Itu bahaya. Loh kan ada tuh orang-orang yang pakai metamfetamin, pas make dia bagus-bagus aja. Setelah dia make, ada yang namanya sakau, Bang. Dan orang sakau itu, dan ini ada scientific proof, saya ngomongin dengan scientific proof. Dan kenapa saya mencurigai itu juga? Indonesia ini lumbung, Bang, buat metamfetamin. Yang masuk ke Indonesia ini, Bang, lumbung, bukan lagi pasar, Bang. Masalahnya, minta maaf saya, pabrik sudah ada. Masyarakat jelas. Ya, bahkan oknum dari oknum pemakai ini, oknum hakim ada. Oknum jaksa ada, oknum polisi ada, oknum kiai ada, oknum habib ada, oknum ustadz ada, oknum DPR ada. Dan barang yang masuk dan beredar di Indonesia ini, yang ketangkep aja Bang, tontonan kemarin. Loh, sudah ada kapal loh. Kasus Vina Cirebon ini kan sebelum terjadi pembunuhan itu ada penangkapan kapal. Ya, berarti kemungkinan ke arah situ itu ada Bang. Ada keterhubungan. Apalagi dibilang dari Banten tadi. Suruh baca aja tuh sejarah Pangeran Jakarta dari mana. Nah, masih banyak. Artinya selain tes DNA sebetulnya saya mendorong tes urin nantinya. Ya, itu penting itu, tes urin dan tes rambut. Ya, dan itu nanti kita akan bahas dengan narasi yang berbeda di lain waktu. Siap. Tapi insya Allah saya minta sama Bang Abdul Khair sama Bang Fatur konsolidasikan aktivis-aktivis nasionalis. Biarkan saya mencoba mengkonsolidasikan para ulama. Kita duduk di satu tempat, kita bikin acara silaturahim. Ya walaupun sebenarnya hina banget sih Bang. Kita bahas clipping Bang. Loh, bukan, jangan. Sekelas kita bahas clipping Bang. Bukan. Gini, minta maaf. Gua disertasi. Panjang halamannya. Enggak ada cerita. Bukan. Kita nggak ngelihat imatnya dah. Tesis aja panjang. Oke. Tadi kan nggak gampang begini. Nggak, tadi kan Abang. Kuliah sampai capek. Gue dengerin tadi aja males kuliah gue. Nggak, gini Bang. Dengan segala hormat ini adiknya Bang. Kita nggak ngelihat imatnya, tapi ngelihat efeknya. Perbuatannya besar, ini Bang. Efeknya besar. Saya nggak melihat seorang itu siapa dia perbuatan. Ini efeknya karena besar. Karena itu perbuatan. Dan itu berakibat fatal luas Bang, luas. Jadi mau nggak mau mau nggak mau ya kita bahas clipping. Ujung-ujungnya perbuatan ya menuju kepada tujuan. Nah, jadi kalau mau bima kausidiah. Makanya itu. Ini jadi beliau ini ahli hukum pidana atau hukum fikih sih sebetulnya. Oh, dijago dua-duanya. Di MK itu, di MK kemarin aja tuh, ya kan, yang waktu. Nah, ya udah jangan dibahas. Entar jangan. Ini kita mengkerucut sudah, mengkerucut. Tolong. Artinya biarkan para ulama insya Allah akan bergabung dengan nasionalis karena gue yakin. Ya, ulama itu juga nasionalis. Oh pasti. Ya. Dan kita akan coba dan kita akan tetap berusaha. Sambil tetap kita membangun kontra narasi mereka di media sosial. Dan buat kelompok imat yang geng, bikin deng yang lu bikin.
gue makin suka. Serius, gue makin suka. Karena memang orang kalau panik itu, mau tenggelam panik, ya. Itu ranting pun akan disangka kayu besar. Kalau dia ranting, pas dipegang lembek. Oke. Udah. Terima kasih banyak. Gue minta maaf kalau ada salah. Insya Allah Bang Abdul Khair dan Bang Fatur memperpanjang sehat afiat. Perjuangan ini masih panjang. Dan Imat, bersiaplah kalian. Kali ini kalian masih bisa bebas berbicara. Bebaslah. Karena semua ada waktunya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Gua Babe Aldo minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waradha alinaya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nih guys, asal lu tahu aja saking rakyat jelatannya, kameranya ini gua harus maju ke sono buat matiin. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal